everyone, video ini merupakan video animasi pembelajaran yang dibuat oleh saya, Salsabila Fausya. Saya salah satu mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas 19 November Kolaka. Melalui video ini kita akan belajar mengenai perubahan lingkungan dan faktor penyebabnya. Tujuan yang dapat dicapai, teman-teman dapat mendefinisikan perubahan lingkungan dan faktor yang menyebabkan perubahan lingkungan. Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materi. Karenanya, keseimbangan lingkungan secara alami dapat berlangsung apabila komponen yang terlibat dalam interaksi dapat berperan. Dalam lingkungan tentu harus ada keseimbangan. Lingkungan dikatakan seimbang jika tidak ada satu makhluk hidup yang mendominasi makhluk hidup lainnya. Lingkungan harus dapat mendukung kehidupan makhluk hidup dengan maksimal. Namun, apa yang terjadi bila lingkungan yang tempat makhluk hidup itu tinggali berubah? Maka makhluk hidup yang ada di lingkungan itu akan mati karena kehilangan habitat. Nah, ketidakstabilan lingkungan inilah yang disebut dengan perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan sendiri ditandai dengan berbagai faktor, yaitu faktor alam dan juga faktor manusia. Faktor alam seperti gunung meletus, tsunami, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Sedangkan faktor manusia meliputi penebangan pohon secara liar, membuang sampah sembarangan yang akan mencemari tanah maupun air, adanya penambangan dan industri, kemudian asap kendaraan. Jadi, perubahan lingkungan tadi disebabkan oleh adanya pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi. Jadi, segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran disebut dengan polutan atau bahan pencemar. Kemudian, lingkungan dikatakan tercemar jika polutan melebihi batas normal. Salah satu contoh isu lingkungan yang terjadi beberapa bulan terakhir ini yaitu banjir yang melanda Kota Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Banjir ini terjadi di 5 kecamatan Kota Kolaka. Peristiwa ini terjadi akibat intensitas curah hujan yang tinggi dan aliran sungai di muara tersumbat, sehingga air meluap hingga merendam pemukiman warga. Jadi, peristiwa tersebut termasuk perubahan lingkungan karena diakibatkan oleh berbagai faktor, yaitu curah hujan yang tinggi dan aliran sungai yang tersumbat, sehingga sungai meluap dan terjadilah banjir. Dari situlah kita dapat belajar bahwa menjaga lingkungan dengan baik dapat mengurangi potensi bencana alam seperti banjir tadi, dengan tidak membuang sampah sembarangan yang bisa mencemari air, tanah, maupun udara. Kemudian, tidak menebang pohon secara liar, karena menebang pohon secara liar berdampak buruk seperti deforestasi yang menyebabkan hilangnya habitat satwa, berkurangnya penyerapan karbon dioksida, dan kurangnya daya penyerapan air hujan. Air hujan yang jatuh ke tanah akan diserap oleh akar tumbuhan. Jika tumbuhan kurang di daerah tersebut, maka potensi bencana banjir maupun erosi akan meningkat.